Setiap mahakarya besar dalam dunia video game seringkali lahir dari sebuah premis yang paling sederhana. Di akhir dekade 2000-an, ketika industri game sedang berlomba-lomba mengejar grafis tiga dimensi yang realistis dan mekanik permainan yang semakin rumit, sebuah studio independen kecil bernama PopCap Games justru mengambil langkah sebaliknya. Di bawah arahan kreatif George Fan sebagai desainer utama, Todd Semple sebagai programmer, dan Laura Shigihara sebagai komposer musik, mereka menciptakan sebuah permainan tentang halaman rumah, tanaman organik, dan sekumpulan mayat hidup yang berjalan lambat. Permainan itu adalah Plants vs. Zombies. Dirilis pada tahun 2009, game pertama ini langsung menjelma menjadi fenomena global yang dicintai oleh semua kalangan. Rahasia kesuksesannya terletak pada keseimbangan yang sempurna antara aksesibilitas dan kedalaman strategi. Desain karakternya yang penuh warna dan jenaka menyembunyikan sebuah sistem permainan tower defense yang sangat solid. Setiap tanaman dirancang dengan fungsi yang spesifik, dan setiap zombie memiliki karakteristik unik yang menuntut adaptasi cepat dari pemain. Namun, nilai terdalam dari Plants vs. Zombies pertama bukan hanya tentang betapa menyenangkannya menyusun barisan pea shooter di atas rumput. Game ini adalah produk yang lahir dari cinta murni terhadap medium permainan video dan kebebasan kultur studio independen. Tidak ada transaksi mikro tersembunyi, tidak ada dinding pembatas yang memaksa Anda membayar untuk menang, dan tidak ada mekanik yang sengaja dibuat menjengkelkan demi memeras dompet pemain. Anda membeli game ini sekali, dan Anda mendapatkan sebuah dunia yang utuh, adil, dan penuh kebahagiaan. George Fan dan timnya di PopCap berhasil membuktikan bahwa sebuah game tidak butuh anggaran ratusan juta dolar untuk bisa menyentuh hati jutaan orang. Kesederhanaan yang dipadukan dengan dedikasi tulus terbukti mampu menciptakan sebuah warisan sejarah yang tampaknya tidak akan pernah pudar. Namun, dalam industri yang digerakkan oleh kapitalisme, kesuksesan yang terlalu besar seringkali mengundang perhatian dari kekuatan yang jauh lebih dingin dan rakus. Tanpa disadari oleh para penggemarnya, fajar kebahagiaan itu perlahan mulai berganti menjadi awan mendung ketika sebuah raksasa korporasi mengetuk pintu studio PopCap, membawa serta benih-benih kehancuran yang akan merusak fondasi ini selamanya. Ketukan di pintu itu mewujud pada tahun 2011 ketika Electronic Arts resmi mengakuisisi PopCap Games senilai hampir 1 miliar dolar Amerika. Di atas kertas, suntikan dana masif dari raksasa penerbit tersebut menjanjikan sumber daya tanpa batas untuk membawa waralaba ini ke level berikutnya. Namun, dalam realitas industri, investasi sebesar itu selalu datang dengan tuntutan pengembalian keuntungan yang agresif. Kultur PopCap yang santai, organik, dan mengutamakan kesenangan pemain seketika berbenturan dengan mesin korporat Electronic Arts yang digerakkan oleh metrik finansial. Benturan filosofi ini memakan korban pertamanya yang paling krusial, George Fan. Sang kreator utama didepak dari studionya sendiri selama pengembangan sequel karena menolak keras model bisnis free-to-play dan sistem monetisasi agresif yang ingin diterapkan oleh Electronic Arts. Kehilangan sosok yang memegang kompas moral dan visi kreatif asli Plants vs. Zombies menjadi titik awal di mana waralaba ini mulai kehilangan jiwanya. Ketika Plants vs. Zombies 2 It's About Time dirilis pada tahun 2013, pergeseran itu langsung terasa nyata. Secara mekanik dan variasi konten, game ini sebenarnya adalah sebuah lompatan yang luar biasa. Konsep penjelajahan waktu memberikan ruang kreatif yang luas untuk mendesain level dan zombie baru. Namun, struktur permainannya telah dikompromikan demi memfasilitasi transaksi mikro. Game yang tadinya merupakan ruang rekreasi yang adil, kini berubah menjadi sebuah labirin psikologis yang dirancang untuk memancing dompet pemain. Tanaman-tanaman ikonik yang dulunya bisa didapatkan gratis lewat kerja keras, kini dikunci di balik dinding pembayaran uang asli. Tingkat kesulitan di beberapa dunia sengaja dinaikkan secara tidak wajar untuk menciptakan rasa frustrasi, sebuah trik psikologis klasik agar pemain menyerah dan membeli pull-up instan atau kunci level. Meskipun game ini sukses besar secara finansial, kesuksesan tersebut justru mengirimkan sinyal berbahaya kepada para eksekutif Electronic Arts bahwa formula eksploitatif ini berhasil dan kompromi ini akan membawa mereka melangkah lebih jauh ke dalam eksperimen yang semakin kehilangan arah. Keberhasilan finansial dari Plants vs. Zombies 2 memberikan kesimpulan yang keliru bagi para eksekutif di Redmond dan pengawas korporat Electronic Arts.
Mereka tidak lagi melihat Plants vs. Zombies sebagai sebuah game strategi tower defense yang unik, melainkan sebagai sebuah properti intelektual yang fleksibel, yang bisa diperas dan dimasukkan ke dalam genre apapun yang sedang populer di pasar arus utama. Identitas asli waralaba ini mulai dikorbankan demi mengejar tren industri yang lebih basah. Langkah pertama dari eksperimen ini sebenarnya sempat memukau dunia melalui seri Plants vs. Zombies Garden Warfare pada tahun 2014. Mengubah pertempuran tanaman dan zombie menjadi sebuah game penembak orang ketiga atau third-person shooter berbasis kelas atau heroes class terbukti menjadi keputusan yang segar. Game ini berhasil karena PopCap cabang Vancouver masih mampu menyuntikkan humor dan pesona visual yang kuat ke dalam arena 3 dimensi. Namun, kesuksesan ini justru menjadi bumerang. Electronic Arts melihat bahwa beralih ke genre penembak dan game multi-pemain daring mendatangkan keuntungan yang jauh lebih konsisten lewat penjualan paket digital di dalam game. Sejak saat itu, fokus PopCap terpecah dan perlahan melupakan akar strategi mereka. Mereka merilis Plants vs. Zombies Heroes pada tahun 2016, sebuah game kartu koleksi digital atau biasa disebut collectible card game yang mencoba meniru popularitas Hearthstone. Sekali lagi, mekanik game yang sebenarnya potensial harus tenggelam di bawah skema monetisasi yang agresif, di mana pemain yang membayar lebih banyak akan mendapatkan kartu yang jauh lebih kuat. Puncak dari hilangnya arah ini terjadi ketika Electronic Arts memaksakan perilisan Plants vs. Zombies Battle for Neighborville yang belum siap dirilis pada akhir tahun 2019. Game ini dirancang terburu-buru untuk menggantikan formula Garden Warfare, namun kehilangan pesona humor, kebebasan variasi karakter, dan keseimbangan permainan dari pendahulunya. Pasar menyambutnya dengan dingin. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah rilis, Electronic Arts secara prematur menghentikan seluruh dukungan konten untuk game tersebut. Kegagalan Battle for Neighborville meninggalkan luka yang dalam. Studio PopCap kini kelelahan, kehilangan arah, dan tidak lagi memiliki cetak biru tentang apa sebenarnya jati diri Plants vs. Zombies. Eksperimen liar ini berakhir di jalan buntu, memaksa mereka kembali ke format seluler dengan keputusasaan yang melahirkan tragedi berikutnya. Kegagalan fatal dari Battle for Neighborville meninggalkan PopCap dalam posisi yang sangat rentan. Sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh dari akarnya, Electronic Arts mencoba mengarahkan Kemuki kembali ke pasar seluler yang dulu membesarkan nama sequel keduanya. Mereka memulai pengembangan Plants vs. Zombies 3. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi momen penebusan dosa, sebuah kesempatan untuk mengembalikan kejayaan strategi tower defense yang adil dan adiktif ke tangan para penggemar setianya. Namun, apa yang lahir dari keputusasaan korporasi ini justru menjadi paku penentu di peti mati sang waralaba. Ketika fase uji coba Plants vs. Zombies 3 mulai digulirkan ke publik, komunitas disuguhkan pada sebuah produk yang tampak mengalami krisis identitas yang akut. Perubahan paling radikal yang langsung memicu kecaman adalah keputusan PopCap untuk membuang grafis 2 dimensi yang ekspresif, penuh detail, dan hangat dari game pertama dan kedua, lalu menggantinya dengan model 3 dimensi beresolusi rendah yang tampak kaku dan murah. Lebih buruk lagi, game ini dipaksa berjalan dalam mode potret, sebuah keputusan desain yang mempersempit ruang pandang strategi pemain dan menghilangkan kepuasan visual saat melihat seluruh barisan pertahanan halaman rumah kita tertata rapi. Namun, cacat visual hanyalah gejala dari penyakit yang jauh lebih busuk di dalam sistem permainannya. Struktur permainan Plants vs. Zombies 3 sepenuhnya dirombak untuk meniru formula game seluler kasual modern seperti Homescapes atau Candy Crush. Elemen paling sakral dari waralaba ini yaitu kebebasan pemain untuk memilih, menyeimbangkan, dan menyusun strategi tanaman mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai, dihapus secara total. Pemain kini dipaksa bermain dengan set tanaman yang sudah ditentukan dari awal di setiap levelnya. Fungsi tanaman sunflower yang legendaris sebagai penghasil energi matahari secara manual bahkan sempat dihilangkan, diganti dengan sistem pengisian energi otomatis berbasis waktu. Game ini tidak lagi menguji kecerdasan strategi Anda. Ia bertransformasi menjadi sebuah mesin linier yang sengaja dirancang untuk menciptakan dinding kesulitan artifisial, memaksa pemain frustrasi, lalu mengeluarkan uang asli demi membeli power-up instan agar bisa melewati level tersebut. Melihat gelombang protes dan kebencian yang begitu masif dari komunitas, Electronic Arts berulang kali menarik kembali game ini dari peredaran untuk didesain ulang dari nol.
Namun, siklus rilis, pembatalan, dan perombakan yang berlarut-larut selama bertahun-tahun ini justru membuktikan satu hal. PopCap yang sekarang telah sepenuhnya lupa cara membuat sebuah game Plants vs. Zombies yang menyenangkan. Fondasi kreatif mereka telah runtuh di bawah tekanan model bisnis yang rakus, menyisakan sebuah nama besar yang kini hanya menjadi cangkang kosong tanpa arti, siap untuk dieksploitasi dalam bentuk pengkhianatan terakhir yang paling menyakitkan. Ketika seluruh upaya untuk melahirkan sequel baru tersesat dalam labirin monetisasi seluler, Electronic Arts memutuskan untuk memainkan kartu terakhir yang mereka miliki, nostalgia. Mereka tahu bahwa di tengah segala kekecewaan terhadap game ketiga, jutaan pemain di seluruh dunia masih menyimpan rasa cinta yang mendalam pada game orisinal tahun 2009. Dari sinilah lahir proyek Plants vs. Zombies Replanted, sebuah proyek remake resmi dari Electronic Arts yang dijanjikan akan merestorasi mahakarya pertama ke dalam format modern. Mendengar pengumuman ini, sebuah momen emosional sempat tercipta di industri game. George Fan selaku pencipta asli bersama Todd Semple sang programmer, Laura Shigihara sang komposer musik, dan para desainer awal yang dulu membangun fondasi PopCap secara terbuka menyatakan ketertarikan mereka untuk kembali. Mereka melihat Replanted sebagai sebuah kesempatan suci untuk memulihkan warisan mereka yang sempat rusak. Mereka sangat ingin turun tangan langsung, menyumbangkan visi asli mereka untuk memastikan bahwa remake ini tetap memiliki jiwa yang jujur dan tulus. Namun, disinilah keangkuhan korporasi Electronic Arts mencapai puncaknya yang paling dingin dan menyakitkan. Niat baik dari para kreator asli tersebut ditolak mentah-mentah oleh manajemen eksekutif. Pintu studio dikunci rapat bagi orang-orang yang sebenarnya melahirkan nama besar Plants vs. Zombies. Electronic Arts menolak mengembalikan tim orisinal karena mereka tidak ingin ada idealisme yang mengganggu rencana bisnis mereka. Mereka memilih menyerahkan proyek sensitif ini kepada tim internal baru yang tidak memiliki keterikatan emosional. Sebuah tim yang dipilih bukan karena pemahaman mereka akan esensi permainan, melainkan karena kepatuhan mereka pada cetak biru korporasi. Electronic Arts percaya bahwa keajaiban tahun 2009 bisa direplikasi secara mekanis hanya dengan modal nama besar dan kalkulasi pasar. Hasil dari keputusan arogan tersebut adalah sebuah bencana kultural yang fatal. Plants vs. Zombies Replanted dirilis dengan tumpukan janji manis yang tidak satu pun ditepati. Electronic Arts menjanjikan sebuah restorasi yang setia dengan peningkatan grafis modern, namun yang didapatkan konsumen justru adalah sebuah produk setengah matang yang dipenuhi masalah teknis dan kemunduran kualitas yang memalukan. Kontroversi paling besar langsung meledak ketika komunitas menyadari bahwa Electronic Arts tidak benar-benar menggambar ulang aset visual game ini secara manual. Alih-alih memberikan sentuhan seni dua dimensi buatan tangan yang hangat seperti era tahun 2009, mereka mengambil jalan pintas yang malas dengan menyaring dan mendongkrak resolusi atau upscaling aset visual lama menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Hasilnya adalah sebuah kekacauan estetika. Garis-garis karakter tampak kabur di beberapa sisi. Detail halus tanaman menjadi distorsi yang aneh, dan visual game kehilangan kehangatan organik aslinya, digantikan oleh tekstur yang terasa dingin, malas, dan tanpa jiwa. Kecerobohan ini diperparah oleh buruknya optimasi performa. Game yang seharusnya ringan ini justru dirilis dengan tumpukan bug yang mengganggu kenyamanan bermain, mulai dari masalah registrasi sentuhan, animasi yang mendadak membeku, hingga zombie yang menembus pertahanan akibat kegagalan kode permainan. Kontrol taktil yang dulunya terasa responsif, kini berubah menjadi kaku dan lambat. Pukulan telak terhadap aspek nostalgia permainan ini juga terjadi pada sektor audio. Aransemen musik dinamis ikonik karya Laura Shigihara yang dulunya bisa berubah intensitasnya secara organik mengikuti laju gelombang serangan zombie, secara misterius dihilangkan. Musik di dalam game kini terasa statis, monoton, dan gagal membangun atmosfer ketegangan jenaka yang dulu membuat pemain betah bertahan berjam-jam di depan layar. Lebih parah lagi, Electronic Arts memotong sebagian besar konten yang membuat game originalnya begitu dicintai. Beberapa mode permainan favorit penggemar seperti Survival Mode, Puzzle Mode, hingga mini game legendaris seperti Vase Breaker sama sekali tidak ditemukan saat perilisan. Hilangnya mode-mode krusial ini bukan tanpa alasan. Electronic Arts memodifikasi struktur progresi permainan secara halus untuk membatasi ruang bermain gratis, menyisipkan elemen komersial, dan memaksa pemain melakukan grinding yang menjemukan demi membuka konten dasar.
Itu adalah sebuah pengkhianatan total terhadap janji awal tentang sebuah remake yang murni dan setia. Komunitas game global tidak bisa dibohongi. Gelombang kemarahan meledak di berbagai forum diskusi internet. Replanted dikritik habis-habisan bukan hanya karena kualitas produknya yang buruk, melainkan karena ia menjadi simbol dari sebuah pengkhianatan moral terbesar dalam sejarah industri game. Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa di mata korporasi raksasa, sejarah, dedikasi, dan keringat para kreator asli tidak lebih dari sekedar properti intelektual yang bisa dieksploitasi, diperas, lalu dibuang ketika sudah tidak lagi menghasilkan angka di laporan keuangan. Perjalanan panjang dari keindahan halaman rumah di tahun 2009 hingga kegagalan tragis Replanted adalah sebuah cerita peringatan yang muram bagi industri kreatif modern. Ia mengajarkan kita sebuah kausalitas yang pasti, bahwa ketika sebuah karya seni yang diciptakan dengan cinta murni dipaksa tunduk sepenuhnya pada keserakahan angka dan target triwulanan koperasi, kehancuran adalah masalah waktu. Halaman rumah yang dulu penuh dengan tawa, warna, dan musik yang indah, kini telah berubah menjadi kuburan sunyi bagi salah satu waralaba paling ikonik dalam sejarah permainan video. Bagaimana pandangan Anda sendiri mengenai tragedi kejatuhan Plants vs. Zombies ini? Apakah menurut Anda penolakan Electronic Arts terhadap para kreator asli adalah kesalahan terbesar yang membuat proyek Replanted kehilangan jiwanya? Sampaikan pemikiran mendalam Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai esai video dengan pembahasan mendalam, runtutan kronologis, dan analisis industri seperti ini, silakan berikan dukungan Anda dengan menekan tombol suka, membagikannya kepada rekan sesama pencinta game, dan berlangganan pada kanal ini untuk narasi-narasi selanjutnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya.